Teman-teman, sahabat-sahabatku, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita pada kesempatan ini kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai 56. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat yang terkasih, bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi mengisahkan tentang Yesus yang mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Dan sebagai persiapan dari perjalanan menuju Yerusalem, Yesus mengutus beberapa orang untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Mereka pergi ke desa orang Samaria, yaitu desa di mana mereka akan mempersiapkan apa yang diperintahkan Yesus kepada utusannya itu. Tetapi teman-teman, sahabat-sahabatku, saudara-saudara, orang-orang Samaria tidak mau menerima Yesus. Alasan mereka tidak mau menerima sebab perjalanan Yesus itu menuju ke Yerusalem. Ada apa dengan Yerusalem? Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, Yerusalem dipahami sebagai tempat para nabi dibunuh, disiksa, dihukum. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa Yerusalem itu di suatu sisi menjadi tempat penumpahan darah atau tempat kematian orang-orang benar. Kebenaran seolah-olah tidak berdaya ketika berhadapan dengan Yerusalem. Yerusalem dikenal dengan bengisnya manusia-manusia yang tidak mau mendengar atau tidak mau menyaksikan ada kekuatan lain atau ada sesuatu yang melebihi atau merongrong otoritas mereka, kekuasaan mereka, yang sesungguhnya kekuasaan atau otoritas mereka itu sudah jauh dari kebenaran yang dikehendaki oleh Allah. Nah, pada pemahaman inilah sehingga orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Yesus di desa mereka. Sebab Yesus pergi ke Yerusalem sama artinya bahwa Yesus itu pergi membunuh diri atau pergi menjual dirinya untuk dibunuh di sana. Berhadapan dengan penolakan ini, kedua rasul Yesus yaitu Yakobus dan Yohanes tentu merasa marah sebenarnya.
Sehingga keluarlah pernyataan bahwa, Tuhan, apakah kami boleh menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka? Tetapi tanggapan Yesus terhadap kedua murid itu, bahwa di suatu sisi bahwa Tuhan atau Yesus itu menegur mereka, dan di sisi lain Tuhan Yesus memberikan sebuah pernyataan yang menyadarkan mereka akan tujuan kedatangannya ke dunia ini. Bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan untuk membinasakan orang, tetapi untuk menyelamatkan. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, bacaan ini mengajarkan kepada kita atau memberi pesan kepada kita bahwa akhir dari misi Yesus atau tujuan dari kedatangan Yesus sebentar lagi akan berakhir, di mana Dia akan mengorbankan dirinya untuk kita, untuk manusia. Walaupun Dia tahu bahwa misi itu atau tugasnya itu sangat berat, di mana Dia harus mengorbankan dirinya melalui penderitaan dan kematian di salib, tetapi Dia melakukan itu demi menyelamatkan kita, umat manusia. Dan tentunya kalau kita merenungkan lebih jauh apa yang menjadi perjuangan Yesus, setidaknya kita berhenti pada suatu titik refleksi bahwa Tuhan sangat mencintai kita. Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Dia ingin mengembalikan kodrat kemanusiaan kita yang kudus dan mulia kepada hakikatnya atau kembali kepada kekudusannya. Walaupun Dia mengorbankan dirinya, tetapi karena cinta yang besar kepada kita, Dia rela mengorbankan dirinya. Kita dalam posisi ini diajak juga untuk kembali ke dalam diri, merenungkan apa yang menjadi perjuangan Tuhan Yesus untuk diri kita. Bahwa Tuhan mencintai diri kita masing-masing melebihi segala sesuatu, bahkan Dia mengorbankan dirinya. Semoga bacaan hari ini meneguhkan kita, meneguhkan iman kita untuk senantiasa berpegang teguh pada kehendak Tuhan Yesus dan juga melakukan apa yang menjadi ajarannya, apa yang menjadi kehendaknya, agar kita bisa mencapai tujuan dari perjuangannya, yaitu kemuliaan surgawi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.